Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di segmennya teman baca Dwi Mingguan, yang itu adalah operasi teks, yang dimana kita akan membahas atau membedah satu teks, yaitu adalah cerpen atau esai, yang dimana pada hari ini kita akan membahas esai yang sudah kemarin dikirimkan di Instagram teman baca. Terus juga ada esainya bisa di scan, yang berjudul Saudara Tiri Cinderella, yang ditulis oleh Toni Morrison, yang diterjemahkan oleh Endah Raharjo. Tuh. Seperti operasi teks sebelum-sebelumnya, ini juga ada pemantiknya, ini itu adalah Bang Ded di sebelah. Jadi untuk mulai diskusi kita, Bang Ded akan membacakan pemantiknya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kakak Farhan sebagai moderator sekaligus koordinator untuk program operasi teks ini. Oke, teman-teman, sebelum saya membacakan esai saya atas ulasan esainya Toni Morrison, barangkali perlu sedikit saja penjelasan tentang kenapa saya memilih esai ini. Jadi ini juga mendadak banget gitu. Mendadak diagendakan untuk operasi teks kali ini kita akan bahas apa. Tapi untuk esainya Toni Morrison sebetulnya udah dari lama pengen banget saya bagaimana supaya esainya dia itu bisa kita diskusikan gitu di program kita. Itu udah lama banget, akhirnya baru sekarang. Selain juga dipantik oleh kenyataan sekarang kan teman-teman yang anggota kita yang perempuan ini kan tengah mengupayakan ada ruang semacam corner, semacam sudut gitu bagi mereka untuk khusus membicarakan tema-tema soal feminisme, perempuan, gender dan sejenisnya gitu. Jadi saya pikir kita bisa mulai mendukung lini ini ya, lini yang baru ini gitu. Dengan hal-hal kecil, misalnya ya barangkali sudah mulai bisa kita mendiskusikan pelan-pelan tulisan-tulisan yang menyangkut tentang isu-isu perempuan. Nah, alhamdulillah ya, jadi kali ini walaupun kemarin sudah ya dari si Desi ya gitu. Nah, kali ini alhamdulillah banget gitu, senang banget pada akhirnya kita bisa mendiskusikan salah satu esai dari Toni Morrison. Dan terakhir saya mau katakan bahwa ini esai yang akan kita bahas yang berjudul Saudara Tiri Cinderella, diambil dari Perempuan, Ras dan Ingatan, esai-esai pilihan volume 1 Toni Morrison yang diterbitkan sama Pojok Cerpen ya. Saya nggak tahu yang mana penerbitnya ini. Yang penting mereka kayak saudara-saudaraan gitu. Tanda Baca iya, Pojok Cerpen gitu. Nah di sebelah kanan saya mungkin nggak begitu terlihat ya. Ini juga ini volume 1-nya, ini volume 2-nya, yang sana volume 3, yang bagian tengah itu adalah novel terbaru yang baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari Toni Morrison yang berjudul Beloved, yang diterjemahkan oleh orang yang sama, yaitu Mbak Endah Raharjo. Jadi ini ada 4 buku dari penerbit yang sama tentang Toni Morrison yang diterjemahkan oleh orang yang sama. Jadi begitu pengantar dari saya. Baik, saya mungkin langsung saja ya teman-teman ya, karena juga ini cuma 2 halaman, nggak penuh juga gitu. Jadi mungkin saya bacakan saja. Jadi seperti saya katakan di grup bahwa ulasan saya ini ulasan yang ditulis gitu, kebut gitu, kebut. Jadi masih ada beberapa typo di situ ya, typo. Dan selain soal-soal teknis juga saya tidak sempat karena juga kemarin itu mendadak banget ya. Jadi saya tidak sempat menganalisis secara lebih dalam gitu. Jadi saya hanya melihat ruh dari tulisan ini apa gitu, secara umum apa. Jadi itu yang sempat saya ini. Secara teknis barangkali itu yang akan kita diskusikan, mungkin ada yang terlewat dari saya atau bahkan juga ada yang tidak disetujui, nanti bisa kita diskusikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik,
Tulisan esai saya atas esainya Toni Morrison itu saya kasih judul Kegusaran Morrison pada Kekerasan Perempuan Terhadap Perempuan Lainnya. Kenapa saya kasih judul ini? Saya pikir teman-teman akan sepakat ya. Ya nanti lihat kalau keliru gitu. Memang ruhnya tulisan ini memang tentang mempermasalahkan persoalan kekerasan perempuan terhadap perempuan lainnya yang ada di tulisan yang ada di cerita Cinderella gitu. Nah, saya mengabaikan fakta bahwa sebetulnya kisah Cinderella ini sebetulnya kisah yang bisa dikatakan sudah diadaptasi berkali-kali dan cerita aslinya sama cerita yang diadaptasi ini berbeda gitu. Jadi saya coba abaikan bagian itu gitu. Saya akan fokus ke versi yang dipermasalahkan oleh si Toni Morrison. Karena kalau kita searching sebetulnya ternyata ada banyak fakta gitu bahwa ini ditulis oleh Brothers Grimm gitu, Grimm bersaudara. Tapi ada juga yang bilang inspirasi awalnya justru dari Tiongkok, macam-macam lah gitu ya. Tapi itu nanti kita bisa diskusikan secara detail. Kita fokus ke versi yang dipermasalahkan oleh Toni Morrison. Aku langsung baca ya teman-teman ya. Toni Morrison 1931 sampai 2019 ya berarti umurnya ada sekitar 88 tahun. Dalam esainya Saudara Tiri Cinderella secara kritis dan unik melihat kisah Cinderella sebagai, saya kutip ya, suatu kisah rumah tangga tempat para perempuan berkumpul dan dikurung bersama untuk melecehkan perempuan lain. Jadi tegas banget di situ. Ini kutipannya Toni Morrison sendiri. Ini lanjutan saya. Ini suatu perspektif feminis yang tajam di tengah puja-puji kisah tersebut sebagai kisah romantis yang berakhir bahagia. Saudara Tiri Cinderella ditulis Morrison pada satu kesempatan memberi pidato sambutan wisuda di Barnard College, New York, 13 Mei 1979. Menariknya, informasi yang diberikan pada satu catatan kaki dalam esai ini menyebutkan Barnard College sebagai, ini kutipan lagi, sekolah tinggi swasta untuk perempuan di bawah payung Columbia University, didirikan pada tahun 1889 oleh sekelompok perempuan yang dipimpin mahasiswa muda sebagai respons atas larangan perempuan mendaftar di Columbia University. Klop. Perspektif feminis kritis Morrison disampaikan pada kampus yang sejarah kelahirannya dipicu oleh ketidakadilan gender yang diberlakukan oleh satu universitas. Dari sini kita bisa memahami mengapa narasi Saudara Tiri Cinderella ini penuh repetisi atau pengulangan, penegasan sikap yang keras, seruan yang memaksa, tanda petik, sebuah narasi khas propaganda. Meski demikian, esai ini ditulis tanpa kehilangan daya puitiknya yang menjadi karakter narasi sastrawi Morrison. Sepanjang saya membaca esainya Morrison itu memang selalu puitik gitu. Repetisi-repetisi dapat kita temukan misalnya pada paragraf 5 di mana Morrison menggunakan kata-kata saya gusar dalam beberapa awalan kalimat yang berurutan. Gaya repetisi seperti ini nampak sangat menarik untuk dilavaskan secara lantang di hadapan banyak orang. Seruan yang terkesan memaksa, tanda petik, dapat kita baca pada paragraf keempat saat Morrison dengan gaya persuasif mengatakan, saya tidak meminta Anda tetapi menyuruh Anda untuk tidak berpartisipasi dalam penindasan terhadap saudara perempuan Anda. Saya kutip lagi, saya tidak meminta Anda tetapi menyuruh. Ini kalimat yang begitu menendang. Morrison nampaknya paham bahwa dia tengah berhadapan dengan mahasiswa, berbicara dengan mereka, sehingga sepertinya dia secara sadar memilih gaya persuasif ini dalam Saudara Tiri Cinderella-nya. Dengan cukup detail, Morrison mengeksplor kisah Cinderella yang menjadi sumber kegusarannya. Saya kutip lagi, yang saya bicarakan adalah Cinderella. Sebab Cinderella membuat saya merasakan sesuatu yang genting. Dongeng tersebut meresahkan. Tulis Morrison dalam kalimat pembukanya. Morrison pantas gusar. Betapa tidak, dia melihat bagaimana para perempuan dalam kisah Cinderella ini terlibat dalam penderitaan Cinderella. Ada ibu wali dan ibu tiri, juga para saudara tirinya. Lalu, Morrison bergerak lebih jauh dengan membayangkan nasib para saudara tiri ini setelah kisah berakhir.
sebuah ajakan berimajinasi dan menganalisis persoalan yang mungkin hadir. Saya kutip lagi ya. Karena menyaksikan sekaligus berperan dalam kekerasan untuk mendominasi perempuan lain, akankah mereka, maksudnya di para saudara tiri ya, tidak bersikap jahat jika tiba giliran mereka untuk memperbudak anak-anak lain, atau bahkan jika mereka diminta untuk merawat ibu mereka sendiri? Tulisnya pada kalimat akhir di paragraf 2. Saudara tiri Cinderella ini dimaksudkan sebagai pidato, terlebih lagi pada kesempatan wisuda, momen berharga bagi mahasiswa yang akan segera menapaki kehidupan karir. Sebab itulah, pada bagian akhir pidatonya ini, Morrison nampak memberikan semacam pengingat dan motivasi agar para mahasiswa tidak mengulang kisah penindasan sesama perempuan dalam kisah Cinderella dan lebih mengerti perihal hak-hak perempuan. Saya kutip ya, hak-hak perempuan bukan hanya suatu konsep, suatu tujuan, melainkan juga suatu urusan pribadi. Ini bukan hanya tentang kita, ini juga tentang Anda dan saya, hanya kita berdua, kata Morrison. Sekali lagi, saudara tiri Cinderella bukanlah esai analitik yang menghamparkan teori atau konsep tertentu yang digunakan untuk membedah realitas atau wacana tertentu. Ini adalah esai bergaya propaganda atau seruan, ajakan terang-terangan terhadap satu persoalan penindasan perempuan terhadap perempuan lainnya. Sungguh esai yang sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Mataram, Minggu 19 April 2026. Ya tentu saja ada beberapa aspek yang mungkin tertinggal untuk saya bahas. Hal-hal teknis segala macam mungkin di ruang itu bisa kita diskusikan. Oke, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu dia pemantik esai yang sudah ditulis sama Bang Ded, sudah kita dengarkan bersama. Yang menurut saya ditulis agak mendadak ya, tapi sudah sangat mantap dan pastinya menjadi pemantik untuk diskusi kita sore hari ini. Gitu. Mungkin kita langsung saja ya. Tapi kita sepertinya sore ini akan agak santai karena sedikit orangnya, jadi bisa diskusi terus-terusan. Mulai ke siapa nih yang paling pertama datang? Bang Ariel? Saya dulu. Oke. Halo guys, aku ya membaca esai yang sangat singkat ya sebenarnya menurutku. Mungkin tadi setelah membaca esai itu aku pertama memikirkan tentang proses dari teks itu sendiri gitu. Nah, teks ini kan secara isi kan tadi sudah dibahas sama Bang Det juga. Cuman aku pikir ini adalah esai yang sebenarnya kan diniatkan sebagai pidato. Sehingga dia itu tidak menggunakan suara teks lah ibaratnya, tapi menggunakan spoken word, kata yang diucapkan gitu. Nah, bahasanya juga mengikuti bahasa dari ya orang yang berbicara gitu. Kan ada perbedaan yang ya berbeda ya, maksudnya kayak kata yang dibacakan dan memang ini orang berbicara gitu kan. Jadi dan ini sebenarnya orang yang berbicara gitu menurutku. Nah, di situ aku tidak di esai ini sendiri gitu, di terjemahannya aku tidak menangkap suara itu gitu. Kayak dia sangat aku tidak menyalahkan penerjemahnya, cuman memang aku merasa kayak terjemahannya masih sangat berat untuk dibaca gitu, kalimat-kalimatnya gitu, tidak mengalir, tidak seperti spoken word gitu. Makanya aku coba untuk baca yang berbahasa Inggrisnya tadi gitu. Terus aku bandingkan gitu kan antara terjemahan dan bahasa Inggrisnya. Memang mungkin ya bahasa kan sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa kita lupakan bahwa dia sangat kultural gitu kan. Ketika dia diubah dari satu tempat menjadi dari satu bahasa ke bahasa lain, ya dia pasti akan kehilangan esensi sedikit atau banyak, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Sejago apapun penerjemah, tetap ada hal yang tidak bisa diterjemahkan sepenuhnya gitu. Nah, di sini aku merasa kayak ada beberapa kalimat yang memang aku sulit paham gitu kalimatnya di esai ini. Tapi ya jadi harus memikirkan lebih jauh lah untuk kalimat ini maksudnya apa. Seperti yang di kalimat
pertama itu kan kalimat pertama esainya tuh bilang begini. Sebagai contoh saja, ya, saya ingin mengajak Anda mengunjungi masa lalu, masa-masa sebelum kuliah. Mungkin saat di taman kanak-kanak ketika Anda pertama kali mendengar atau membaca atau bahkan saya curiga melihat Cinderella. Nah, eh, saya curiga ini kok curiga gitu loh kata yang dipilih gitu. Iya kan? Maksudnya kenapa harus kata curiga kan ada konotasi negatifnya di bahasa Indonesia gitu dan di bahasa Inggrisnya dia bilang I suspect gitu. Nah, suspect ini kan tidak ada konotasi negatifnya begitu. Jadi sehingga ada perasaan yang tidak nyaman lah gitu kan. Mungkin tapi nggak masalah gitu kan kita memeriksa kedua teksnya dan untungnya karena esai jadi bisa aja kita baca dua-duanya gitu sebagai pembuka ya tidak masalah gitu di bahasa Indonesia ini. Nah, itu masalah esainya. Terus masalah konteks yang dibicarakan gitu. Aku pikir menarik ya pembahasan tentang kasarnya adalah perempuan yang menindas perempuan lain gitu kan. Di konteks ini ada banyak perdebatan soalnya mengenai terutama di literatur feminis gitu. Literatur feminis juga banyak perdebatan soal itu gitu. Kayak patriarki misalnya tidak hanya dianut oleh perempuan tapi juga dianut oleh laki-laki. Sehingga untuk unlearn patriarki itu sendiri kan tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan gitu kan. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang itu perempuan menindas perempuan lain gitu kan. Kayak misalnya kalau di konteks Indo cewek misalnya telat menikah gitu kan, yang biasanya rungsing itu kan teman-teman perempuannya juga gitu, dan itu jadi konteksnya adalah bude-budenya gitu kan. Bude-budenya walaupun apapun konotasinya maksudnya apapun niatnya gitu tapi kan itu ada yang merasa tidak nyaman. Nah, kita juga tidak tahu tuh apa yang harus dilakukan gitu oleh orang-orang ketika ada perempuan yang menindas perempuan lain. Nah, sebagai laki-laki, aku nggak tahu tuh apa yang harus aku lakukan. Mungkin nanti Aura bisa menjelaskan kayak apa yang harus dilakukan laki-laki ketika hal itu terjadi gitu. Dan aku pikirkan selama ini ketika misalnya kayak di forum biasanya kayak waktu di forum misalnya kayaknya 2 tahun lalu itu aku pernah datang acara bedah buku dan itu penulisnya perempuan gitu kan. Nah, ada orang yang berbicara tentang keterbukaan tentang feminisme gitu. Terus dilawan narasinya oleh perempuan lain gitu kan. Yang anti dengan feminisme gitu. Nah, dua orang perempuan ini kan beradu argumen gitu. Laki-laki itu tugasnya adalah mendengarkan gitu. Mendengar aja kayak gitu kan. Tapi ketika ada nggak sih batasan di mana kita harus step up juga untuk membantu gitu atau seperti apa aku nggak tahu ya apa yang harus dilakukan gitu kan. Tapi untuk saat ini sih aku pikir malah jauh lebih salah ketika laki-laki menjelaskan kepada perempuan apa yang harus dilakukan kan. Iya kan maksudnya ya itu banyak tabunya aku pikir. Sebagai laki-laki ya, konteks sebagai laki-laki. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aril yang sudah langsung mengomentari dan yang menariknya tadi menurut saya adalah Bang Aril itu membandingkan esai aslinya gitu ya. Dan itu sepertinya bisa kita gunakan di operasi teks selanjutnya yang dari luar kan. Selama dia masih bahasa Inggris kan, kalau bahasa Spanyol nggak bisa juga gitu kan. Kalau masih bahasa Inggris masih bisa karena kan tadi ternyata lumayan banyak dampaknya. Untuk nextnya saya sendiri Ya. semangat. Pas Bang Ded kemarin mengumumkan untuk mengulas esai ini dan terus langsung saya ketik, saya sambilan baca gitu. Yang awalnya kan saya tidak tahu kalau ini adalah esai untuk berpidato. Jadi itu tadi yang membuatnya kayak tidak seperti orang yang berpidato kan esai ini.
apakah itu karena terjemahannya atau apa, saya juga tidak tahu. Dan ini adalah pertama tulisannya Toni Morrison yang saya baca tentang feminisme juga. Akhir-akhir ini kita lumayan seringnya mendiskusikan feminis di sini. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah saya ingin apa ya, memuji esai ini karena mungkin dia lumayan ini ya, lumayan biasa tentang Cinderella ini atau tidak di esai-esai luar itu. Kayak tadi yang Bang Ded bilang. Menjadikan Baru Cinderella ini sebagai metafora gitu. Ya, apakah baru ini atau udah biasa? Apa itu? Di esai-esai sebelum-sebelumnya kayak membahas tentang Cinderella terus oh enggak ya? Ya, Nah, itu jarang menurut banget ya. Itu yang menurut saya idenya sangat oke karena Cinderella ini kan bukan main ide di esai ini kan. Premis yang saya tangkap itu adalah bagaimana perempuan tidak saling menjatuhkan. Tapi dia tuh bisa memulainya itu dari cerita Cinderella. Bagaimana kalau misalnya nanti kita membuat esai premisnya sekian tapi menggunakan cerita-cerita rakyat Indonesia gitu misalnya seperti bawang merah dan bawang putih. Iya. Ya, jadi kan menarik untuk ditulis gitu menurut saya. Dan seperti seperti yang Bang Ded bilang tadi, dia emang sangat persuasif dan menggunakan beberapa repetisi gitu yang membuat saya oh iya benar juga nih. Mungkin sangat akan berbeda kalau perempuan yang baca gitu ya. Karena saya tidak terlalu relate sebenarnya di sini karena kalau pertemanan lelaki kayaknya agak jarang yang saling menjatuhkan gitu kan. Betul. Ya, lumayan jarang. Lumayan jarang. Kamu menjatuhkan. Pandangan yang bagus. Sebagai esai yang idenya sangat menarik, jadinya saya bisa, siapa tahu kita ingin menulis esai seperti ini bisa dari cerita yang tadi juga secara esai dan ternyata dia digunakan sebagai pidato dan menurut saya sangat keren. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya langsung saja kita ke Bang Darwin. Bang Ded. Dari perspektif sakat. Enggak ada sih. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ada beberapa poin lah yang saya dapatkan ketika membaca esai aslinya dengan ulasan dari Bang Ded gitu. Mungkin poin pertama dari esainya adalah saya sepakat sama di bagian akhirnya, di sebelum akhir lah dari ulasannya Bang Ded. Kalau memang esai ini tuh bukan esai yang rumit dalam artian dia menggunakan berbagai macam analisa gitu. Yang kayak tadi juga sempat dibilang sama Ariel, kalau memang ya ini kan bentuknya itu adalah dia lagi ngomong lah gitu kan, kayak tulisan yang diomongkan. Jadi memang esainya ini ya hanya semacam menggambarkan realita. Oh, ada kekerasan terhadap perempuan lah, untuk sebatas itu gitu. Enggak yang menjelaskan penyebabnya karena ini. Mungkin ada tapi tidak mendalam dan tidak secara eksplisit menggunakan teori-teori atau analisa yang lain. Itu poin pertama. Jadi sebenarnya ini esai yang ya mudah lah gitu, kita enggak terlalu dibuat terlalu pusing dan dengan istilah-istilah pisau analisa yang digunakan gitu. Itu yang pertama. Terus juga ya tadi sebenarnya yang pertama itu saya kira yang nulis ini cowok. Karena namanya Tony gitu. Sampai ini sadar kalau itu perempuan setelah dipajak lah, ini perempuan ternyata gitu. Yang nulis gitu. Nah, itu juga akhirnya yang ngebuat esai ini sebenarnya unik gitu. Unik karena apa? Mungkin kita sudah biasa mendengar bagaimana perempuan itu diperjuangkan kan, itu istilahnya itu dengan menggunakan kasus mungkin laki-laki sebagai kalau yang jahat itu protagonis atau antagonis lah gitu, antara perempuan. Nah, tapi ini kan di sini yang diangkat adalah ya antagonis itu perempuan itu sendiri gitu. Jadi perempuan menindas perempuan. Nah, itu kalau menurut saya sebenarnya itu cukup jarang ya ada, terlebih ini perempuan sendiri gitu yang speak up terhadap nasibnya dia sendiri gitu. Nah, sebenarnya juga ada hint juga tuh di esainya dia itu, kayak ya kalau nggak salah saya lupa di bagaimana, intinya dibilang
kita yang intinya sebenarnya secara redaksinya nggak, tapi yang saya tangkap adalah kita tuh nggak boleh main aman lah gitu. Yang saya ngerasa Toni Morrison itu bilang pengen ke perempuan gitu. Kita tuh nggak boleh ambil posisi aman nih, apalagi ketika kita ngelihat perempuan juga ditindas sama perempuan gitu. Nah, kita perempuan jangan apa ya, jangan tidak mau membantu gitu. Padahal kan sesama perempuan nih seharusnya ya, mungkin teman-teman pernah dengar lah istilah woman support woman lah gitu kan. Nah, itu tuh apa ya, di satu sisi memang kadang tagline yang atau apalah slogan yang bagus, tapi itu jarang banget dilakukan oleh perempuan gitu. Kebanyakan yang tadi saya bilang, ya perempuan ketika melihat perempuan lain ditindas, ya udah gitu, dia mungkin pengen ngebantu tapi nggak tahu caranya, atau memang dia beneran pengen main aman aja gitu, tidak mau ingin membantu. Makanya saya bilang ini esai yang unik karena langsung apa ya, perempuan sendiri gitu yang mengangkat isu terkait dengan perempuan. Biasanya ya kita tadi saya bilang biasanya yang adalah ada punya laki-laki ke perempuan gitu. Tapi ini uniknya di bagian sana menurut saya gitu. Terus juga yang ketiga itu ini juga apa ya, masih menarik juga menurut saya. Di esai ini kan konteksnya itu adalah si Toni Morrison kan ngangkat tadi itu realita bahwa perempuan juga apa ya, perempuan dia soal perempuan. Nah, saya itu mencoba mencari tahu nih konteks atau peristiwa realnya itu kayak gimana sih gitu. Kalau kita tadi itu, kalau kita mungkin terkait konsep itu ada laki-laki dan perempuan, saya rasa sudah banyak lah gitu. Karena memang kan di tahun sekitar 1970-an itu kan apa ya, diskriminasi laki-laki perempuan itu masih banyak, dan itu saya rasa mudah kita temukan secara real kejadian. Nah, tapi tadi itu saya sempat nyari tuh kayak tadi kan sempat dibilang tuh, ada dia bilang salah satu kasusnya itu perempuan bakar bus, juga sebenarnya saya agak bingung tuh, itu memang terjemahannya kayak gitu atau dia salah apa gitu. Kan ada kan di beberapa ngasih contoh kasus-kasus perempuan yang perempuan dengan ada yang bakar bus atau bakar rumah atau apa gitu. Ya, Nah, aku bisa langsung ini nggak apa-apa ya. boleh sebelum Jadi jadi memang kalau sebetulnya kalau kita baca secara hati-hati dan secara dan secara tepat, dia menjadi puitik. Oh ya. Ini contoh ya. Aku paham soal itu. Aku juga awalnya nggak nge. Misalnya ya, mana ya, bagian mana itu ya? di awal-awal kalau nggak salah dia banget. Iya. Menjelaskan perempuan bakar bus. Ya, gini cara bacanya. Ini memang puitik dia, puitiknya. Ini dia. Nah, ini saya terima ibu yang ini. perempuan. Saya tidak ingin Ya. meminta Anda, tetapi menyuruh Anda untuk tidak berpartisipasi dalam penindasan terhadap saudara perempuan Anda. Nah, ini dia. Maksudnya, ibu yang menganiaya anak-anaknya perempuan, dan perempuan lain bukan lembaga harus bersedia untuk menghentikannya. Ibu yang membakar bus sekolah perempuan, dan perempuan lain bukan lembaga harus bersedia menghentikannya. Perempuan yang menjegal promosi perempuan lain dalam karirnya perempuan, dan perempuan lain harus membantu si korban. Para pekerja sosial yang mempermalukan klien mereka mungkin perempuan, dan kolega perempuan lain harus meredakan amarahnya. Jadi di sini sebetulnya secara puitik dia mau bilang bahwa yang melakukan itu pelakunya perempuan. Jadi seharusnya perempuan lain bukan lembaga gitu. Jadi pribadi gitu ya, nggak harus lembaga, harus menghentikan itu, harus membantu itu kalau dia korban gitu. Jadi di situ letak puitiknya. Barangkali karena ada jarak bahasa iya, gitu itu. ya. Dan jarak ini ditulis juga tahun apa di pidato ini kan diucapkan juga tahun 79, lumayan lama gitu. Jadi apa ya, narasi dan langgam orang berbahasa berkata-kata antara Inggris dengan kita mungkin agak berbeda gitu. Tapi sepakat Bang, memang dia puitik. Maksudnya ini pidato, benar-benar pidato. Maksudnya kayak pengulangan itu adalah percobaan puitik gitu loh. Percobaan untuk membuatnya menjadi puitikal gitu. Aku nggak apa-apa ya, aku bacain bahasa Inggrisnya ya. Dia bilangnya gini.
I want not to ask you but to tell you not to participate in the oppression of your sister. Mother who abuse their children are women, and another woman, not an agency, has to be willing to stay their hand. Mother who set fire to school buses are women, and another woman, not an agency, has to tell them to stay their hands. Women who stop the promotion of other women in cars are women, and another woman must come to the victim aid. Social and welfare worker who humiliate their client may be women, and other women college have to deflect their anger. Jadi emang ini Iya, harus emang baca. percobaan untuk membuat Iya. Lanjut. Itu tadi saya mencoba mencari istilahnya kejadian realnya lah gitu, terkait apa namanya Bagus itu ya. iya, dan apa perempuan menindas perempuan itu, tapi nggak menemukan. Yang saya temukan malah apa namanya, konteksnya itu adalah pasangan lesbian gitu yang melakukan kekerasan ke sesama pasangannya itu perempuan. Nah, itu pun apa ya, secara data pun nggak yang seril ketika ya pelakunya itu laki-laki gitu. Kalau tadi itu kalau kasus yang memang pelakunya laki-laki perempuan itu banyak banget data yang saya temukan. Nah, itu tadi itu saya mencoba untuk mencari kondisi realnya, tapi memang ya, tapi itu tidak membantah kalau memang ada kejadian, tapi itu tidak terdata. Dan tadi disampaikan juga gitu, memang kekerasan sesama perempuan itu tuh jarang terdata gitu, seperti kasus kalau laki-laki ke perempuan gitu kan, itu banyak banget itu sih. Dan ya mungkin itu aja sih beberapa poin yang mungkin sama, nggak tahu ya, yang poin ini saya sebenarnya agak bingung sebenarnya terkait apa sih namanya, kata-kata yang di esainya itu terkait yang menggambarkan apa namanya, cerita Cinderella itu adalah apa sih tadi itu, kayak sebuah kondisi rumah tangga di mana perempuan itu menindas perempuan itu juga gitu. Nah, saya akhirnya inget kayak ya mungkin kalau kita mungkin baca atau beberapa berita juga seringkali apa ya, di dunia apa namanya, nyata maksud saya dunia apa sih namanya itu, apa PSK ya, prostitusi itu yang paling tinggi itu kadang jabatannya dia itu perempuan gitu, mucikarinya itu perempuan gitu. Nah, akhirnya saya mikir, kenapa sih harus perempuan yang, maksudnya kenapa perempuan akhirnya yang jadi atasnya gitu ya, kenapa ya nggak laki-laki aja, maksudnya nggak dalam artian kan pada akhirnya kan yang menikmati prostitusi adalah laki-laki gitu, tapi kok pada ini kenapa perempuan yang paling atas? Nah, apakah itu mungkin ada hubungan? Nah, mungkin itulah bisa. Tadi saya kepikiran ke sana sih ketika mendengar redaksi yang tadi itu, Cinderella adalah semacam kisah ya rumah tangga ya, di mana perempuan menindas perempuan gitu. Berdua. Maksudnya kenapa ada ketibatan perempuan? Nah, itu nyambungnya ke sana. Itu aja sih, Mbak. Terkait beberapa, mungkin nanti ada lagi tambah. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kita mendiskusikan esai tentang perempuannya cuma satu. Iya, makanya Makanya ini penting ya. Iya, penting kamu harus ini ya. Harus banyak Harus ya tajam ngomongnya. ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kritik para laki-laki. Kita langsung aja mungkinnya nanti pas sudah semuanya selesai baru kita Bang diskusi. Zik atau Aura? Kayaknya Aura terakhir aja deh. Iya, terakhir aja. Terakhir aja deh Aura. Kunci, Aura. Ya udah. Hah? Enggak boleh pulang kalau enggak. Baca dulu nggak apa. Oke, terima kasih. Jujur satu yang bikin apa ya, esai ini bagi saya gitu ya menarik, itu cara masuknya gitu, cara membawakan awalannya gitu dengan cerita Cinderella. Itu untuk pembuka yang menarik untuk kita baca selanjutnya gitu. Terus seperti tadi udah diulas, ini temanya udah pasti gitu ya, tentang perempuan, dan yang menulis seorang perempuan. Itu tempat uniknya, dan dia mengeritik seperti mengeritik
dirinya gitu kan, maksudnya kaumnya gitu. Jadi bukan orang lain yang dikritik gitu. Itu terus em, seperti dia membawakan cerita Cinderella itu kan apa ya, kayak relasi sosial kita sebenarnya gitu. Terus yang apa ya, saya tepat menariknya tadi itu sih kata-katanya Bang Ded tadi yang puitis itu gitu. Setelah saya baca-baca, iya gitu, ada pengulangan-pengulangan, terus saya baru baru ngeh juga setelah dibilang kalau ini teks pidato gitu ya. Teks pidato, setelah dibaca juga iya sih gitu, kayak orang berorasi gitu atau berpidato. Nadanya juga makin ke bawah makin tinggi deh nih. Kan awalnya dia soft gitu kan, makin ke bawah makin spesifik gitu dia. Tuh. Ya, kalau opini pribadi nih, maksudnya kalau ngelihat perempuan yang apa ya, seperti menindas perempuan, eh maksudnya kayak sering kita lihat gitu kan. Kayak di sini misalnya relasi Cinderella gitu antara ibu tirinya dia perempuan, terus anak tirinya itu perempuan, perempuan sama perempuan gitu. Kadang saya berpikir juga ke laki-laki gitu. Jarang sekali mendengar cerita atau realita juga apa namanya antar lelaki gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada referensi lain atau apa, tapi saya misalnya sekehidupan sosial kita jarang sekali sih gitu loh. Dari segi yang nggak tahu ya, misalnya kalau perempuan dari apa ya, misalnya kayak make up apa dia masih gitu menunjukkan gitu kan. Tapi kalau laki-laki kayak nggak pernah sih, maksudnya melihat itu gitu loh. Entah ada hal apa gitu, saya belum bisa apa ya menelusuri sampai sejauh itu, belum ada sih. Cuma tapi sepintas gitu, kayaknya kalau laki-laki tuh belum pernah sih ada kondisi-kondisi yang seperti yang diceritakan di esai ini gitu. Lebih-lebih cerita Cinderella gitu. Kalau konteksnya kita di Indonesia kan kayak mirip-mirip apa, bawang merah bawang putih tadi gitu loh. Dan konteksnya di sosial kita juga selalu identik seperti itu gitu loh. Ketika ada ibu tiri dan ada anak tiri gitu, selalu ada aja konfliknya gitu. Dan apa ya, seperti lumrah gitu hal-hal semacam itu gitu. Nah tapi dari sisi perempuan melihat itu, ya kayak tadi benernya isi esai ini kan, dia apa ya, bukan lembaga yang menjadi pelindung kan, tapi si perempuan itu sendiri kan, kayak gitu. Saya belum dapat ininya sih, benang merahnya apa gitu, kira-kira kenapa sih ada hal itu terjadi, itu saya belum dapat ya. Mungkin itu ya, saya ntar kita diskusi lagi. Terima kasih. Saja dia pengamat katanya. Pengamat MBG. Udah makan MBG? Uji coba deh. Oh pernah. Oke, makasih. Oh ya, sangat banyak yang mau saya sampaikan tentang Nggak tahu esai. semua, masih panjang Nah, nih. tapi maksudnya itu malah yang membuat saya jadi ngeblank. Apa ini? Banyak jadi bingung. Iya banyak gitu. Yang banyak data itu jadi. Iya, mungkin dari awal deh, dari kesan saya pas baca esai ini. Sama kayak Bang Davin, awalnya saya kira dia
lelaki berdasarkan namanya gitu. Sebelum saya buat caption juga kan untuk mencari tahu penulis tentang penulisnya, itu membuat saya berpikir kayak padahal dia laki-laki, kenapa dia apa ya kayak ngomongnya seolah-olah sangat tahu dengan perempuan gitu loh. Itu saya marah Kak. Maksudnya bukan marah sih, kayak kesal. Sama kasusnya kayak penulis yang menulis Alpha Woman, Henry Manapiring, ya gitu. Ya itu kalau nggak salah. Dia kan lelaki gitu. Kenapa dia menulis tentang Alpha Woman yang harusnya yang malah bias gitu. Jadinya standar laki-laki dong Alpha Woman yang dia tulis itu. Gitu loh. Awalnya saya seperti itu, tapi waktu saya mencari tentang penulisnya, baru saya kayak oh alah, saya harus sungkem kayaknya. Karena dia memang kelihatannya sangat vokal dengan ketimpangan-ketimpangan seperti ini gitu. Saya baca juga dia vokal dan mengkaji tentang diskriminasi terhadap kulit hitam gitu, ras kulit hitam itulah. Lalu soal esainya dulu, pertama saya sangat senang karena dia sarkastik dari kalimat yang dia sebentar. Nah, tentu saja di sana ada bapak yang keberadaannya samar-samar dan seorang pangeran pemuja kaki yang muncul tepat waktu. Itu saya oke. Cakep ya. Iya, sangat tajam gitu. Bener katanya Bang Ade tadi di pemantiknya, dia sangat tajam dan keras gitu. Dari proses berpikirnya tuh menarik juga karena dia kan mengkritisi cerita yang orang-orang biasanya anggap normal gitu. Dongeng yang indah dengan akhir bahagia. Yang membuat saya mengkritisi dongeng lainnya seperti Putri Tidur yang pangeran harus cium dia baru dia bisa bangun. Padahal itu kan tanpa konsen gitu. Kalau dilihat dari apa namanya? Iya kan lagi tidur orangnya, masa dicium gitu. Kayak gitulah, kayak gak make sense. Maksudnya lagi saya menghubungkan dengan perspektif Jetsi jadinya yang kemarin itu kayak kenapa ya dongeng-dongeng ini ternyata tidak mengedepankan hak perempuan gitu. Saya lihat sama kayak bawang putih bawang merah tadi yang malah diteruskan kayak dari Cinderella ke Indonesia. Dan mengkritis hal-hal seperti ini tuh menarik gitu. Itu. Terus kalau dari tadi Bang Ariel sempat bertanya bagaimana sih harusnya para laki-laki itu kalau misalnya ada perdebatan nih antara perempuan tentang patriarki ya, Bang Ariel. Dalam hal-hal Pokoknya iya permasalahan-permasalahan gender itulah. Saya sendiri bingung. Tapi yang saya tahu adalah permasalahan ini tentu saja tidak hanya perempuan yang harus belajar gitu, tapi juga laki-laki. Supaya dia walaupun mungkin bingung apa perannya, tapi setidaknya tidak mendukung hal itu gitu loh. Kalau dia belajar. Terus juga awalnya pas saya sekali membaca esai ini, awalnya saya mengira dia hanya mengkritik tentang relasi antar perempuan yang malah berujung penindasan dan juga dominasi. Tapi setelah saya baca-baca lagi, ternyata dia juga mengatakan kalau kayak kalau kita punya kekuasaan itu kalau kita melihat perempuan yang tertindas gitu, kayak tidak usah hanya diam saja gitu sebagai perempuan gitu. Saya baca itu kayak dia sangat menentang adanya netralitas untuk memandang itu gitu. Itu sangat-sangat membantu buat saya karena kebanyakan perempuan kan kayak merasa takut mungkin untuk melawan itu. Terus menurut saya dominasi antar perempuan tuh sangat-sangat banyak terjadi, bahkan yang saya alami gitu. Kayak kita berbeda sedikit perempuan yang membicarakan gitu. Saya punya pengalaman, ada teman saya yang diomongin teman perempuannya karena dia itu mau jadi wakil ketua BEM gitu loh. Kayak direndahkan gitu lah. Maksud saya awalnya saya berpikir ya saat baca esai ini kayak kenapa ya Toni Morrison tuh mengkritik
spesifik ke perempuan gitu. Maksudnya kan banyak penindasan laki-laki juga gitu. Tapi yang akhirnya saya dapatkan adalah ternyata itu tuh sangat miris karena perempuan itu kan punya pengalaman rentan yang sama gitu sebenarnya. Tapi kenapa dia malah melakukan Oh, itu gitu? ya kayaknya itu ruhnya ya esainya. Iya, kayak perempuan tuh awalnya saya mikir kayak kenapa ya perempuan gitu. Selalu saya berpikir setiap ada narasi tentang permasalahan gender, kenapa perempuan gitu. Ya. Nah, itulah yang saya temukan setelah saya baca berulang-ulang kayak sebenarnya kami ini perempuan-perempuan ini tuh kalau dilihat dari storiesnya pun kan secara sistem tuh kadang kamilah yang rentan gitu di segala lapisan hal lah. Itu yang membuat dia merasa miris kayak perempuan tuh seharusnya tidak seperti itu gitu. Ya. Kalau mau merdeka ya tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil hak perempuan lain gitu. Ya. Yang membuat akhirnya itu menjadi lebih intim hubungan antara perempuan itu menurut saya. Karena kami punya hal relate gitu. Ya. Yang makanya kalau misalnya ada laki-laki yang apa namanya kayak kasusnya tadi lah semacam penulis Alpha Woman itu menurut saya dia kurang apa ya kayak tidak terlalu relate gitu dengan apa yang dirasakan perempuan. Jadi ya berujung bias dan standar laki-laki yang diciptakan gitu. Itu dari saya. Lalu soal Cinderella ini, saya juga udah lama kayak berpikir kenapa ya di setiap cerita itu perempuan diselamatkan gitu. Kenapa perempuan yang lemah kelihatannya, kenapa tidak perempuan yang menyelamatkan laki-laki atau apa? Itu sering saya pikirkan. Jadi adanya tulisan Toni Morrison ini malah menurut saya kayak rasanya walaupun secara tidak langsung membela kami gitu yang punya pengalaman tertindas. Ya bukan kalian. Terus sama sebenarnya nih kayak saya takut gitu ngomong ini, cuma konteks nyatanya itu yang saya lihat dari penindasan antar perempuan itu adalah kasus perselingkuhan menurut saya. Ya kayak kan sama-sama perempuan gitu. Ini khusus untuk perempuan mungkin yang sudah tahu kalau misalnya ada perempuan yang ada laki-laki punya laki-laki ini punya perempuannya ya lah gitu. Kayak saya pun bertanya-tanya sama teman-teman kenapa ya malah perempuan yang menjadi pelaku gitu dari itu, padahal kita tuh punya hal relate, punya benang merah antar perempuan gitu yang sama. Dan menurut saya justru ini bagus untuk selalu dipertanyakan gitu, karena selama kita mencari-cari jawabannya kan mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan banyak alasan yang pada akhirnya membela perempuan gitu. Jadi kayak sangat bagus untuk selalu dipertanyakan walaupun kita bingung bersama, tapi kan selama mencari jawaban ya udah akhirnya selalu ada alasan untuk membela orang-orang yang tertindas. Sekian dari saya, terima kasih. Jadinya ada perspektif perempuan ya. Kita Beda kan, maksudnya komentar-komentar kita sebagai laki-laki berbeda kan dari komentarnya Aura. betul. Sekarang ada satu komentar yang akan berbeda lagi. Oke. Sudah selesai bacanya, Alicia? Ya sebelum tapi oke dah. Atau mau baca dulu, kita tungguin, kita liatin. Enggak, tapi aku Nih. sambil nunggu Alicia mungkin ya. Sebenarnya kan pertanyaannya Aura tadi tentang perempuan yang harus diselamatkan itu bukan cuma Aura yang mempertanyakan gitu kan. Sebenarnya kalau nggak salah ada artikel di Tirto kayaknya sempat membahas tentang perjalanan film-film Disney gitu. Cinderella ini kan film Disney kan. Jadi kalau teman-teman deretkan itu dari mulai film-film tentang maksudnya princess ini ya, dideretkan dari awal sampai akhir itu ada progresnya dia di setiap film gitu. Jadi kayak misalnya Cinderella gitu kan. Cinderella itu kan nasibnya jelek dan harus diselamatkan oleh laki-laki. Terus tiba-tiba ada Snow White. Snow White itu protesnya adalah bentuk tubuh yang tidak masuk akal. Jadi kan psikologi aku bisa ngasih perspektif tentang
anoreksia, kalau teman-teman pernah dengar. Anoreksia itu jadi orang-orang yang tidak mau makan dia. Jadi obsesi. Kamu baca Alicia, kamu jangan dengerin aku. Kamu baca, kita nungguin kamu soalnya. Anoreksia itu dia nggak mau makan gitu, dia terobsesi pada bentuk tubuh yang ideal gitu, dan akhirnya sangat kurus, namanya anoreksia. Dan itu risetnya menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki anoreksia itu 40-60% kalau nggak salah, dia tuh terekspos dengan dunia fashion waktu masih kecil gitu. Dari waktu masih kecil tuh dia terekspos dengan dunia fashion. Makanya Snow White juga diprotes waktu itu, kenapa bentuk tubuh perempuan itu tidak masuk akal gitu. Tidak begitu bentuk tubuh manusia, tidak begitu bentuk tubuh perempuan gitu di Snow White itu. Akhirnya ada progres tuh pas di Aladdin. Nah, di Aladdin itu kan mereka mencoba memberikan color lah, nggak harus putih gitu. Sampai kalau teman-teman baca tuh banyak orang-orang di Asia berpikir bahwa Snow White itu malah orang Jepang kan, karena dia sangat putih gitu kalau di filmnya. Nah, tapi pas maksudnya orang-orang di Disney juga memikirkan itu, akhirnya mereka menghadirkan Aladdin. Nah, di Aladdin itu Jasmine itu kan berkulit gelap. Tapi kalau dibandingkan antara Aladdin dan Jasmine kan sama satu ras yang sama ya, mereka sama-sama orang Arab kan, Jasmine dan Aladdin ini, tapi Jasmine itu berkulit lebih terang dari Aladdin. Itu kan melanggengkan ini lagi kan, masalah ras lagi gitu. Habis itu muncul mereka dengan Brave, kalau teman-teman nonton yang Oh ya. Brave gitu kan, yang ya udah Scottish, rambut keriting gitu, tidak memikirkan ini lagi gitu kan. Terus dia memutuskan untuk tidak mau menikah gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu juga gitu, tidak semua perempuan yang melawan seperti itu gitu kan. Terus ada Moana juga kan mencoba untuk hal seperti itu. Di Moana malah siapa nama ininya itu? Maui. Nah, kamu udah baca? Udah selesai? Oke. Di si Maui itu juga kan si Moana yang menyelamatkan Maui sebenarnya kan. Maui itu tipis-tipis lah dia sebagai antagonis gitu sebenarnya gitu kan. Tapi Moana punya karakter besar lah di situ, dan itu juga di Frozen juga ada percobaan lah selalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun nggak pernah bisa nggak pernah bisa terjawab dengan jelas. Makanya kalau teman-teman lihat di sosial media tuh tiap kali Disney ngeluarin film kayak Ariel kemarin, Ariel Mermaid, itu kan diprotes dia, kenapa sih harus berkulit gelap gitu, kenapa sih Arielnya harus dibikin berkulit gelap. Masalahnya tuh itu anak-anak kecil tuh tidak bisa dia dikasih cuma satu definisi, mereka harus melihat definisi-definisi lain. Ya dia bisa dibikin kulit putih, kulit gelap, kulit apapun gitu, jadi tapi nggak boleh dia ada satu doang definisinya gitu. Itu doang sih. Silakan Alicia, makasih. Nama Ariel Mermaid Kota Aceh. Ya, Adalah kan Raisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau minta maaf sebelumnya karena saya terlambat. Dan saya membaca esainya sekilas. Maksudnya ya membaca sekali, 2 kali saja. Tapi yang bisa saya tangkap di sini, jadi sebenarnya esai ini tuh secara nggak langsung memberi saya insight baru tentang perempuan juga bisa menyakiti perempuan lain gitu. Karena yang saya pikirin, maksudnya yang umum ya kayak budaya patriarki gitu, yang cowok yang nyalahin cewek gitu, atau cowok yang menyakiti perempuan gitu. Padahal juga perempuan juga bisa menyakiti sesama perempuan gitu. Nah, dengar tadi sekilas ceritanya Kak Aura, jadi mengingatkan juga sama saya ke beberapa kasus pelecehan, yang dimana kalau waktu saya buka komentarnya itu malah perempuan nyalahin sesama perempuan gitu. Itu membuat saya kayak ini gimana ya, kok itulah pokoknya. Dan bingung menjelaskan seperti apa.
karena saya bacanya sekilas juga, jadi yang saya tangkap itu cuman ya yang dimaksud Toni Morrison di sini saudara tiri Cinderella itu ya kita sebagai perempuan, saudara tiri itu kita gitu. Dan dan kalau bahas ketimpangan gender kan selalu laki-laki dan perempuan gitu. Maksudnya laki-laki menyakiti perempuan gitu. Jarang saya lihat ada ada kayak insight yang bilang perempuan juga bisa menyakiti sesama perempuan gitu. Padahal so far mungkin kalau saya pikir-pikir malah itu tuh lebih sering melihat secara langsung ya, lebih sering melihat perempuan menyakiti perempuan daripada laki-laki menyakiti perempuan kalau di lingkungan saya gitu. Dan terkait dengan aku sebenarnya nggak paham apa maksudnya Bang Ariel tadi, cuma aku kayak merasa ada kaitannya gitu. Jadi kayak ya pokoknya saya ini kayak perempuan yang perempuan juga bisa menyakiti perempuan gitu. Dan di sini Toni Morrison tuh kayak memberi sebuah kalimat yang saya tidak meminta Anda, saya menyuruh Anda untuk menghentikan kekerasan terhadap saudara tiri Anda gitu kan. Itu membuat saya kayak ini sebenarnya harus dibaca semua perempuan sih, biar kita tidak menyakiti satu sama lain. Oke, itu. Terima kasih. Saya suka apa yang ada. Siapa emang? Udah habis ya? Tinggal Kirain mau lanjut lagi Bang Hafid. oh Dia cuma narik mic. mau Atau mau? ada juga Ya sih. udah, ya, ya, ya. Oke. masih lama ini. Iya. Sampai subuh. Main PS aja bisa sampai ketiga. Asik. Masa di sini. Oke, mungkin saya pengen melanjutkan lagi tadi mungkin yang ini juga yang luput mungkin dibahas di esai ini yang tadi sempat Bang Zik juga utarakan, dan sebenarnya niatnya juga tadi terkait nyari juga terkait jadi penyebabnya apa nih gitu yang ngebuat sebenarnya perempuan menindas perempuan. Kalau laki-laki menindas perempuan kan ya kita sudah tahu lah gitu kan, salah satunya kayak semacam perasaan superior. Kalau laki-laki itu lebih superior dari perempuan, itu banyak lah ya, sering kita cuma saya ini benar-benar kalau si pribadi ngerasa mengebuat kita kayak cari itu apa jadinya penyebabnya nih, kok bisa perempuan pada akhirnya menyakiti perempuan juga gitu. Mungkin nanti secara sisi psikologi mungkin bisa lah menjelaskan kenapa sih apa sih yang ada di perempuan sehingga dia. Cuma saya pengen sedikit memberikan mungkin sedikit jawaban juga terkait pertanyaan tadi itu, kenapa sih pada akhirnya perempuan bisa menyakiti perempuan dari segi islaminya mungkin ya, yang mungkin sedikit saya disclaimer mungkin jawaban saya agak sedikit mungkin disalah artikan gitu, tapi ya karena ini memang ruang diskusi mungkin silakan nanti kita gitu. Diskusikan. Kalau saya pribadi kenapa pada akhirnya perempuan itu bisa menyakiti perempuan itu sendiri, karena memang perempuan di dalam artian itu peran perempuan diangkat itu kan memang salah satu perannya adalah lewat feminisme gitu kan. Itu konsep yang memang mencoba untuk mengangkat martabat perempuan yang itu berasal dari kondisi realita di barat itu sendiri gitu. Nah, yang menurut saya adalah tadi itu kenapa padanya, karena perempuan itu dipaksa untuk berperan yang bukan domainnya gitu. Kayak misalkan lewat beberapa perjuangan feminis kan memang perempuan diminta untuk memang berpartisipasi di ruang publik lah gitu. Ya kayak misalkan itu di pendidikan, pekerjaan. Nah, itu tuh saya rasa memang itu yang saya ngerasa kayaknya terlalu berlebihan deh gitu. Ada sisi berlebihannya ketika perempuan terlalu didorong untuk berpartisipasi tadi itu pada akhirnya dia punya
punya kekuasaan yang sebenarnya itu dipakai bukan pada tempatnya gitu. Dalam artian seperti ini. Kalau di Islam kan udah jelas tuh laki-laki itu sebagai qawam gitu, sebagai pemimpin gitu. Yang memang itu apa ya? Pemimpin artian ya dia punya domain sendiri gitu, laki-laki itu punya pemimpin. Dan perempuan pun bukan berarti ketika dikatakan seperti itu dia hanya mengikuti, dia juga punya domain tersendiri loh yang memang dia punya kuasa di sana. Misalkan ya perempuan ya punya kuasa yang penuh dalam artian konteks bagaimana mendidik anak gitu. Nah itu kan tapi melalui konsep feminis atau konsep barat kan dia dipaksa untuk juga mencoba punya kuasa seperti yang dipunyai laki-laki gitu, yaitu tadi itu contohnya punya partisipasi publik yang berlebihan. Kenapa sih berlebihan? Karena ya berlebihan. Perempuan memang perlu kok gitu punya hak pendidikan, punya kerja, tapi makanya pakai istilah berlebihan karena memang seharusnya itu berlebihan gitu. Itu yang saya ngerasa, makanya ketika pada akhirnya kayak kenapa perempuan itu akhirnya menindas ya karena dia punya kekuasaan yang tidak semestinya dia dapatkan gitu. Itulah yang pada akhirnya ngebuat dia ya menindas perempuan juga gitu. Ada persaingan di apa ya? Persaingan yang seharusnya perempuan nggak main di sana gitu. Kayak misalkan tadi itu contoh ya, kalau kita berbicara domain apa ya, domain rumah tangga lah gitu, kan gimana ya maksud saya, jarang ada ibu-ibu saling gimana dalam artian ya, nggak usah kesana karena saya agak begini. Intinya itu tadi deh gitu. Saya ngerasa kesimpulannya adalah kenapa pada akhirnya perempuan itu saling menyakiti perempuan, karena dia punya kekuasaan yang seharusnya dia tidak punya dan bukan di domain yang di sana dia punya kuasa itu. Itu sih untuk menjawab tadi pertanyaan seperti itu. Itu. Ya. Sebenarnya menarik dari tadi diskusinya, tapi kenapa apa namanya? Kalau kita membahas cerpen-cerpen atau esai feminis ini, kita tendensinya kayak membahas ekstrinsiknya gitu. Kita tidak melihat teksnya gimana. Kenapa kita seperti sebelum-sebelumnya? Karena kan esainya sangat bagus. Jadi ekstrinsiknya tuh sangat panjang pembahasannya. Betul. Kenapa tidak kita melihat apa yang membuat intrinsiknya ini bagus sampai ekstrinsiknya itu bisa dibahasnya sebetulnya. Betul. Ayo Bang Dad. Kamu langsung mulai dulu. Kan ya. Intrinsiknya ini yang saya lihat kan tadi sudah dijelasin sama Bang Dad di pemantiknya. Dia repetitif, terus idenya oke yang dari awal-awal. Dan ini sangat cocok juga kalau kita ingin menulis pidato atau apa, menjadikan ini contoh-contoh juga. Nah, mungkin itu yang membuat dia strong sih, Toni Morrison ini. Dan kayaknya saya tidak bisa ngomong banyak karena saya cuma baru baca satu esai saja. Nanti saya baca lagi. Maksudnya belum bisa dibandingkan dengan esai yang lain. Oke, aku menanggapi pertama poin-poinnya Davin, walaupun sifatnya ekstrinsik perlu dicatat juga, gitu ya. Kemudian soal intrinsik itu juga perlu jadi penekanan juga. Ini bakal menarik menurutku, karena ini nggak cukup kalau cuma setengah jam ya, gitu. Cuman menurutku memang pernyataan Davin itu akan sangat bisa diperdebatkan, karena juga klaim-klaimmu juga harus diperiksa. Kayak gitu, klaimmu misalnya dalam dalam Islam udah jelas, jangan dulu tafsirannya siapa, kayak gitu kan, itu juga bisa kita periksa gitu. Karena menurutku mencoba kalau sekarang sudah nggak relate menurutku, mencoba membedakan antara barat timur. Dunia sekarang sudah semakin terhubung. Kapitalisme itu nggak mengenal lagi agama untuk menindas gitu. Maksudku gini. Secara tradisional mungkin bisa kita bilang gitu, pada masa lalu ya udah perempuan itu memang di rumah tangga aja misalnya. Menurutku iya itu ya, tapi persoalannya kapitalisme ini dia sudah masuk ke rumah tangga. Misalnya gini, perempuan di rumah tangga, tapi oleh kapitalisme pekerjaan itu mulai dinominalisasikan, dihitung kuantitasnya. Misalnya ya,
bahwa yang namanya bekerja itu adalah menghasilkan uang, gitu ya. Sehingga di sini muncul fenomena baru oleh kapitalisme. Sehingga kalau kamu tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, secara otomatis levelmu itu, ya gitu, tidak punya value. Iya gitu. Jadi tadinya pekerjaan perempuan yang di rumah barangkali tidak dipermasalahkan karena saling membantu. Tapi dengan masuknya sistem kapitalisme menjadi bermasalah. Pekerjaan perempuan itu tidak dinilai. Padahal kalau kita pikir-pikir apa bedanya? Kita bekerja di kantor menghabiskan waktu. Lah perempuan juga pikir tidak menghabiskan waktu mencuci piring dan segala macam. Tapi dalam dunia kapitalisme itu nggak dihitung sebagai bekerja. Nah itu sebetulnya menurutku ya, ada, mungkin aku salah juga ya, cuman bukan langsung ke kamu, karena menurutku poin-poinmu itu sebetulnya ada banyak banget yang mencoba membedakan barat timur, dan menurutku nggak relevan lagi. Kapitalisme sekarang udah masuk sampai ke rumah tangga. Nah itu yang kita permasalahkan karena dia membuat semacam apa ya, nilai-nilai gitu, mana yang tidak bernilai, mana yang tidak. Itu yang kita permasalahkan. Aku nggak ada, menurutku ya, terlalu tradisional kalau kita mencoba menilai bahwa secara hitam putih bahwa perempuan itu didorong untuk di publik. Bukan begitu masalahnya. Menurutku poinnya adalah soal kesepakatan. Maksudku kalau misalnya perempuan dan laki sepakat, misalnya perempuan laki-laki yang memasak, perempuan yang pergi kerja, kalau sepanjang kesepakatan nggak ada masalah. Ini kan soal keadilan gitu loh. Cuman memang kesadaran politik itu biasanya diekspresikan atau disimbolkan sebagai kesadaran untuk setidaknya setara secara prinsip. Kalau laki-laki bisa bekerja, seharusnya perempuan bisa bekerja juga dong. Jadi maksudku secara prinsip itu yang diperjuangkan, bukan kemudian secara praktik teknis gitu. Yang diperjuangkan bahwa perempuan juga perempuan juga harus berada di publik walaupun dia sendiri nggak mau. Nah, bukan di situ. Sebetulnya ini soal memberikan ruang yang sama. Soal perempuan mau mengambil ruang itu soal lain. Kan itu yang diperjuangkan sebenarnya oleh feminisme, bukan soal mendorong perempuan harus sama-sama. Itu kan nggak bisa. Makanya kan ada, kalau dalam kajian gender yang sangat tradisional kan beda kan, maksudnya kayak definisi biologis dengan definisi gender. Mana yang merupakan sesuatu yang nggak bisa, laki-laki yang nggak punya rahim, yang nggak bisa gitu. Menurutku itu sebetulnya yang dipersoalkan. Kok saya kemana-mana ya? Ya nggak apa-apa. Ya, poinnya secara ekstrinsik ini akan sangat terbuka untuk diskusikan, Vin, menurutku. Karena dalam feminisme Islam pun sebetulnya ada perdebatan tuh. Ada perdebatan soal tafsiran gitu. Cuman ya maksudku, cuman prinsipnya soal kesetaraan itu soal memberi ruang. Apakah ruang itu mau diambil atau tidak, itu soal lain. Itu menurutku ya. Jadi bukan mendorong secara kasar perempuan untuk ada di publik. Tapi ketika perempuan mau mengambil ruang itu jangan dihalangi. Itu maksudnya menurutku. Makanya kenapa misalnya dalam politik sekarang misalnya partai itu tidak akan bisa disahkan oleh negara kalau misalnya dia belum memenuhi keanggotaan perempuan sekian persen. Nah, kayak gitu. Jadi diberikan ruang, perempuan mau masuk atau tidak itu soal lain dulu. Yang penting secara prinsip diberikan dulu kesetaraan. Kayak gitu. Menurutku itu poinnya sebetulnya ya. Ya itu sih. Nah, secara intrinsik sekarang kalau aku ya, memang secara intrinsik apa ya? Memang ini sangat puitik dan ya aku nggak tahu masalahnya di mana, di pembacaan, di penerjemahan, atau memang sesuatu yang terjadi secara alamiah karena persoalan jarak waktu yang demikian jauh, kemudian kultur Amerika dengan kultur kita yang pasti punya perbedaan dalam ekspresi berbahasa ya gitu kan. Jadi berbeda. Jadi ketika kita saya nggak tahu ya, saya sedang tidak menilai. Barangkali ada model penerjemahan alternatif lain yang mungkin cocok untuk level pembacaan yang berbeda gitu. Cuman tetap dipertahankan nuansa pidatonya.
kayak gitu. Dan nuansa puitiknya gitu. Tapi aku mau bertanya nih, mau ngajuin pertanyaan untuk kita semua. Yang saya sendiri sebetulnya masih aku pengen ada di sini yang pengen banget aku tanyakan ke teman-teman gitu. Yang aku sendiri belum tahu. Ini dia bilang, ini bukan melulu persoalan di abad pertengahan. Ini merupakan persoalan kontemporer. Jadi kontemporer di waktu itu ya, 1973 ya. Nah ini aku mau tanya kalian, maksud kalimatnya apa kira-kira di tafsirnya. Kekuatan feminin jika ditujukan kepada perempuan lain secara historis bakal digunakan menjadi sesuatu yang digambarkan sebagai perilaku maskulin. Aku belum begitu paham kalimat itu. Ada yang bisa membantu aku nggak? Gimana Bang? Aku ulang ya. Ini bukan melulu persoalan di abad pertengahan. Ini merupakan persoalan kontemporer. Nah ini poinnya. Oke. Kekuatan feminin jika ditujukan kepada perempuan lain secara historis bakal digunakan menjadi sesuatu yang digambarkan sebagai perilaku maskulin. Tanda petik maskulinnya. Oke. Ada bisa bantu saya Kak? Bagian situ saya agak struggle untuk memahami. Aku banyak hal yang aku komentari, tapi kita ke sini dulu ya. Aku pikir langsung aja deh ke sini. Aku pikir kenapa dia feminin dan maskulin itu kan dia kan ada definisi Bang Det sebagai apa itu feminin dan apa itu maskulin gitu. Agresivitas, sesuatu yang agresif gitu. Itu selalu dilekatkan sebagai definisi maskulin gitu. Oh, I see. Iya kan? Ketika perempuan menyakiti perempuan lain, itu sesuatu yang maskulin jadinya. Karena agresivitas itu adalah maskulinitas itu sendiri. Iya, betul. Padahal kan maskulinitas itu sendiri tidak berarti seperti itu gitu. Kan maskulinitas kan tidak berarti negatif secara umum kan. Maksudnya ada bentuk-bentuk maskulin seperti tanggung jawab. Itu sesuatu yang sangat positif gitu. Makanya berbeda kan toxic masculinity dan positif masculinity gitu. Tapi aku pikir itu sih maksudnya dia sebagai sesuatu yang jahat itu akhirnya didefinisikan sebagai maskulin gitu. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, menurut yang Farhan bilang, kenapa tiap kali kita bahas feminisme kita fokus kepada ekstrinsik gitu. Menurutku karena ini pemikiran yang sangat seksi ya. Cuman bukan dalam artian kita selalu tergoda untuk membicarakannya, bukan karena bukan karena ini sesuatu yang di luar dia sangat menarik, tapi juga kita mengalaminya sehari-hari gitu. Hal ini tuh masih ada gitu loh, penindasan kepada perempuan tuh masih kita alami gitu, masih dilakukan dan belum selesai lah perdebatannya. Itu sih aku pikir perdebatannya belum selesai. Makanya orang-orang pengen membicarakan isinya. Nah terus ke yang terakhir, ini menarik, aku suka banget karena kemarin kan kita sempat ngobrolin kan Bang Det, maksudnya kayak kita butuh perdebatan gitu loh. Kayak kita butuh perdebatan gitu, biar harus lebih hidup lah gitu pembicaraannya. Tadi kan Patrick sama Davin kan. Iya, aku harus itu maksudnya poin yang menarik gitu loh pandangannya Mas Davin gitu. Tapi aku pikir secara prinsip tadi kan Mas Davin bilang kalau misalnya penindasan perempuan itu menindas perempuan lain karena dia diberikan power yang tidak seharusnya dia miliki gitu. Nah, masalahnya konteks dari cerita Cinderella itu dia cerita yang sangat patriarkis gitu. Cinderella itu justru saudara tirinya Cinderella, ibunya Cinderella itu kan membenci Cinderella karena memang Cinderella itu kan diperlakukan berbeda oleh ayahnya. Kan ayah ini kan adalah ayah kandung dari Cinderella. Jadi Cinderella itu selalu diberikan sesuatu yang lebih dibanding saudara tirinya. Kecemburuan itu yang membuat kakaknya dan ibunya Cinderella itu menindas Cinderella gitu.
Bayangkan misalnya si ibunya Cinderella bekerja, dia punya uang sendiri. Kalau anaknya tidak diberikan apa yang diinginkan, ya dia bisa ngasih sendiri, nggak perlu bergantung kepada ayahnya. Masalahnya source utama yang dibutuhkan oleh di rumah itu berasal dari ayahnya Cinderella. Itu yang membuat Cinderella itu dibenci oleh saudara-saudaranya gitu. Dan itu tidak berhubungan tuh, Mas Davin, aku rasa dengan feminisme itu sendiri gitu. Karena maksudnya ini aku bahas ceritanya ya. Karena tidak ada feminisnya gitu dari ibu Cinderella dan kakak tirinya Cinderella ini. Dia tidak punya power yang tidak seharusnya dia miliki gitu. Yang seperti Mas Davin jelaskan. Aku pikir ya seperti itu. Lalu tapi poin-poin yang lain sudah dijelaskan sama Baghdad juga sih. Aku pikir itu sama satu lagi tentang menarik tapi pertanyaannya tadi. Kenapa gitu? Kenapa perempuan menindas perempuan lain? Ini juga aku mau tarik ke interseksional problem gitu. Masalah interseksional bukan cuman perempuan kepada perempuan lain. Orang miskin terhadap orang miskin lain. Orang-orang yang tertindas Betul, itu menindas orang lain. Dan Paulo Freire kan bilang kayak kalau misalnya pendidikan itu tidak membebaskan, mimpi orang tertindas adalah menjadi penindas. Menariknya kan ada ceritanya Paulo Freire tentang mereka melakukan revolusi. Ada sekelompok orang yang melakukan revolusi. Dia mereka menangkap seorang pemilik lahan. Pemilik lahan ini jadi ditangkap sama mereka, diikat sama mereka, ditaruh di dalam ruangan. Nah, ini kan petani-petani ini kan secara kelas sosial di bawah dari si pemilik lahan kan. Terus pertanyaannya siapa yang mau jagain? Terus gak ada yang berani jagain. Terus kayak kok nggak ada gitu. Paulo Freire bilang kayak kenapa mereka nggak berani, kan pemilik lahannya sudah diikat sama mereka, tapi mereka tidak berani melawan. Kenapa? Karena penindasan itu tuh nggak tangible, tidak terlihat, tidak bisa kamu sentuh. Penindasan itu ada di dalam kepala. Itu juga salah satu problem revolusioner lah istilahnya ya. Maksudnya kayak ketika orang mau berubah gitu, ketika sebuah masyarakat ingin mengubah nasibnya sendiri, selalu ada orang yang takut gitu loh. Dan ketakutan itu valid gitu karena memang ada resiko yang bakalan diambil gitu. Dan akhirnya banyak orang yang ya sudah nyaman dengan kondisi penindasan dan melanggengkan penindasan itu. Itu menurutku sih. Terima kasih. Aku hanya memberi beberapa catatan, bukan pendapat baru ya. Aku punya usulan nanti, bukan usulan baru, dari rangkuman kita aja sih. Kalau untuk kelompok yang nanti kan mendiskusikan soal feminisme sama macam, sudah ada tuh. Misalnya nanti kalau misalnya mau adakan diskusi, ada banyak hal diskusikan. Misalnya feminisme dan kolonialisme bisa. Feminisme dan Islam bisa misalnya, atau feminisme Islam bisa, dari seperti Anu Davin itu bagus tuh di tema dicatat. Kemudian bisa juga karya-karya sastra yang mengenangkan perempuan misalnya. Terus yang satu yang bakal menarik nih menurutku, nanti harus ada proyek perempuan menulis perempuan. Iya. Gitu. Ada perempuan yang menulis tentang kisah perempuan di kota kita ini. Kayak gitu kan? Itu sebelum aku ini. Kan kalau direkam begini kan sidangnya nanti kita benar. Itu sih sebetulnya itu catatan bagus. Oke, selanjutnya kan ini masih tentang tadi kan tentang yang lain, segmen lainnya, dimana dan sini tentang operasi teks di Bang Ded. Karena beberapa kali menjadi perdebatan, dia tuh tiba-tiba dan mendadak. Ya. Karena kebanyakan masalahnya itu adalah kita mencari pemantiknya sebenarnya. Nah, kan kita tuh inginnya pemantiknya itu adalah orang yang belum, jadinya kayak semuanya udah gitu. Gimana kalau kayak misalkan ini kan kita udah rolling ke Bang Ded lagi. Ya. Sebenarnya Bang Ded itu tidak apa-apa 2 atau 3 kali kan. Yang penting kan yang penting kan maksudnya kita tuh jadi tidak pusing untuk mencari pemantik. Jadi kan masih di sini-sini aja juga. Tapi kan tujuannya juga untuk latihan menulis lah kasarnya. Betul. Itu. Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya
kita Senin, Selasa, Rabu tidak ada. Mungkin Senin, Selasa kalau tidak ada ya udah kita lagi aja nggak apa-apa. Gitu. Iya. Sama kayak bincang buku kan jatuhnya. Atau maksudnya kayak kita minggu ini itu Ya. mencari untuk 2 minggu lagi gitu. Iya ya. Jadi nggak langsung. Kenapa Nah, sekarang aja? Iya, tidak? makanya sekarang aja gitu untuk minggu depan kan. Terus untuk minggu depannya lagi ya tentuin aja langsung gitu. Jadi maksudnya kayak biar tidak pas minggu itu juga dicari orangnya gitu. Tapi aku mencatat pernyataannya Farhan soal ini bisa kita jadikan sebagai latihan menulis. Nah itu, aku nggak tahu Farhan kayaknya nggak terpapar ya di hasil diskusi kita kemarin ada obrolan usulan dari teman-teman bahwa kayaknya kita bisa rolling lagi deh kayak gitu. Jadi aku lagi, kemudian Ari lagi gitu. Karena apa ya? Tadi mikirnya itu akan semakin sebagai latihan gitu kan semakin menguji teman-teman itu semakin bagus gitu. Tapi menurutku dipadukan aja. Misalnya kita tetap mencari yang baru, tapi sebaiknya yang sudah itu ayo lagi. Iya. Gitu. Karena kan ini kan bakal seiring sejalan dengan rencana kelas esai kita. Bahkan tadi malam ya kita tiba-tiba ngobrol nih saya Om Siki sama ini kayaknya bagaimana kalau operasi teks nanti supaya seiring sejalan itu dengan kelas nulis esai itu bagaimana kalau operasi teks itu yang untuk yang esai itu karya kita kayak gitu. Tapi ini belum diputuskan, maksudnya kayak sekadar tiba-tiba pling kayak gitu kan. Ini bagus. Yang walaupun tantangannya adalah soal narik orang untuk mau datang. Karena kan biasanya orang kan nyari nama gitu. Nah, kayak gitu kan. Kan biasanya orang mau datang karena esainya Eka Kurniawan, esainya ini gitu. Kalau gitu nanti kita bisa bicarakan. Tapi poin yang menarik menurutku yang bagian itu, yang soal ini bisa jadikan sebagai latihan menulis kita. Itu bagus banget menurutku. Oke. Nah aku karena satu lagi, sorry ya. Tapi karena maksudku biar lebih singkat dan ini aja, minggu depan aku aja cerpen kan. Ya selesai tuh. Nah, tapi kalian mencari untuk 2 minggu lagi berarti minggu ini. Paham kan maksudku kan? Jadi nggak pusing. Oke. Itu sih, makasih. Bentar. Atau orangnya ada di situ. Ya, Ya kan Tapi dari tadi Sultan angkat tangan. juga tapi biasa orang yang ada di sini pun 2 minggu lagi 3 minggu lagi nggak mesti bisa juga kan biasanya. Itu ada agenda yang lain. Tanggal 2 kan tanggal 3 kan ini. Minggu Ya, depan. iya. Tanggal 3. tanggal 1 ke 5. Iya. Jadi. Kenapa nggak jadi? Oh jadi dah. Jadi. Anu sih. Tapi saya soal esai tadi sih bukan. nggak apa-apa, gas. Anu Bang Ariel. Tadi Bang Ariel bilang kan kalau misalnya Ibu Tiri yang Cinderella dan saudara-saudara tirinya tuh kayak sebenarnya terdampak sistem patriarki gitu kan. Sehingga kayak sebenarnya dia nggak berpower juga gitu kayak katanya Bang Davin tadi. Tapi menurut saya tetap berpower karena menurut cerita Cinderella yang saya baca tuh bapaknya tuh meninggal gitu. Jadi kayak mereka ada power untuk Oh iya. tapi bukan Ada versi ya. ya, tapi bukan berarti perempuan menindas perempuan lain tuh karena mereka punya power, bukan. Maksudnya kayak itu kan pilihan mereka jadinya gitu. Bukan karena mereka salah nih punya power gitu, enggak. Cuma itu sih yang mau saya luruskan tadi. Kalaupun misalnya kan ada beberapa versi biasanya cerita Cinderella tuh kalau saya baca tuh bapaknya udah meninggal jadi ada privilege untuk mengontrol lah mereka. Dan juga kayak biasanya kalau saya hubungin ke konteks hari-hari itu kayak biasanya karena jumlah gitu loh. Mereka kan bertiga, Cinderella sendiri gitu, jadi tetap ada power gitu. Jadi menurut saya kayak kalau dominasi itu kan artinya ada yang berpower, ada yang enggak gitu. Jadi tetap dominasi ini persoalannya gitu sih. Dari saya. Tapi Ya. gak apa ya, lagi ya. Ya. Gak apa. Maksudku sebenarnya di luar dari itu aku pengen, kenapa aku bilang tadi
soal bapaknya Cinderella gitu kan. Memang sebenarnya kan dia tidak terlalu terlihat di cerita itu kan. Cuman yang aku tekankan sebenarnya di dalam sistem penindasan ini kadang-kadang ini sangat bias ya. Ini sangat bias karena aku anak psikologi itu kan selalu pengen mencari apa sih sumbernya gitu. Dan ketika kita menemukan sumbernya, kita nggak bisa menyebut seseorang itu jahat atau tidak gitu. Paham kan maksudku? Nah, yang aku pikir adalah Cinderella dan ibunya Cinderella dan saudara-saudara tirinya itu juga sebenarnya korban gitu. Korban dari bagaimana bapaknya Cinderella itu memperlakukan ibunya Cinderella dan anaknya sebelum si bapaknya meninggal gitu kan. Kan bapaknya kan aku nggak tahu ya, maksudnya ini lagi-lagi kayak versi cerita yang berbeda gitu, tapi aku pikir tidak ada orang yang secara pembawaan itu jahat gitu. Harus ada experience yang mengubah mereka menjadi orang jahat. Nah, di konteks ini adalah aku pikir apa sih yang menyebabkan ibunya Cinderella dan saudara-saudaranya Cinderella ini bersikap jahat di situ gitu. Dan aku pikir kan munculnya dari situ salah satunya. Sebenarnya Intan Paramaditha juga sempat mencoba untuk membuat cerita tentang Cinderella gitu. Maksudnya, dan dia menjelaskan dia mengganti perspektifnya gitu. Perspektifnya malah di si saudara tirinya gitu. Karena maksudnya itu sih pertanyaannya adalah kok bisa gitu orang tiba-tiba jadi jahat. Itu sih aku pikir yang ingin aku garis bawahi tadi, yang dengan konteks yang aku bicarakan. Itu sih. Terima kasih. Tapi memang ya tapi kita sudah nggak punya waktu, tapi catatan itu dari tadi kebayang di kepalaku untuk kita diskusikan soal karena yang namanya fokus kan, jadi fokus tulisannya dia kan lebih ke soal relasi perempuan dengan perempuan, sehingga memang menurutku juga nggak bisa yang namanya fokus harus ke situ zoom outnya, tapi tetap menarik gitu, sebagai rasa penasaran gitu. Kenapa yang laki-laki di sini kan yang tergila-gila memuja kaki tadi itu. Nah, itu nggak begitu kan. Karena mungkin kita sudah mengasumsikan bahwa ya udah ini level yang jadi permasalahannya kayak gitu. Tapi fokus ke perempuannya, sesama perempuan. Itu aja sih dari saya. Sangat seru sekali diskusi kita sore hari ini. Itu mungkin kita bisa pertahankan untuk minggu selanjutnya, yaitu Bang Ariel. Enggak, minggu depan yang untuk minggu selanjutnya. Ya, dua minggu berikutnya. Iya kan minggu depan bincang buku. Bincang buku. Minggu depan Bincang buku. Oh iya. Berarti cerpen luar. ya? Cerpen luar. Oh, berarti Cerpen carinya luar ya. Oh iya. Kemarin kan udah cerpen dalam, Bang. Cerpen luar lagi. Sasi Gotama kemarin terakhir kan. Oh iya. Oke. Emang mau cerpen dalam? Niatnya awalnya. Enggak, karena kemarin aku udah cerpen luar. Yang cerita tentang sumur gitu kan. Baru nanti esai dalam. Cerpen dalam gitu. Oke, ayo kita selesaikan, kita tutup dulu secara resmi. Baru nanti kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang dan berpartisipasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry.